Assalamualaikum sahabat Hazy Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada kali ini saya mau berbagi bagaimana cara pemijahan ikan mas komet. Ini adalah contoh telur ikan mas komet ya teman-teman. Jadi ini telur yang baru dipijahkan sehari semalam. Jadi semalam saya pijahkan dan hari ini saya lihat di siangnya ternyata telurnya itu sudah dipijahkan oleh indukan betina kometnya. Ini ada telurnya yang saya saring menggunakan saringan kecil, dan ini adalah indukannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau memijahkan atau beternak ikan komet itu sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah indukannya. Jadi kita harus tahu mana indukan yang betina, mana indukan yang pejantan. Karena biasanya antara pejantan dan betina itu secara fisik tidak jauh berbeda. Namun ketika betina itu sudah mengandung telur, jadi perutnya itu sudah gonat, sudah gendut sekali, dan itu berarti sudah ada telur di dalamnya. Jadi ciri-ciri betina pada ikan mas komet itu mudah sekali, yakni perutnya yang sudah gonat gendut. Jadi kalau sudah gendut, gonat, itu berarti ikan mas komet betina, dan berarti di dalam perutnya itu sudah terdapat telur, namun dia belum bisa dibuahi. Jadi kita butuh ikan pejantan untuk membuahi ikan betina tersebut. Nah, caranya bagaimana? Itu mudah sekali. Nah, ini adalah ikan komet betina teman-teman. Jadi bisa terlihat perutnya sangat gonat ya, gendut sekali, dan di situ di dalamnya terdapat telur-telur yang harus dibuahi oleh pejantan. Nah, ini kita bisa lihat ikan mas komet betina, perutnya sedikit membulat ya, dikarenakan ada telur-telur yang dikandungnya. Kemudian kita perhatikan kembali ya teman-teman, ini adalah ikan mas komet pejantan. Untuk mengetahui ikan mas komet pejantan itu sangat mudah ya teman-teman. Secara fisik dia memiliki slayer atau buntut sirip yang lebih memanjang, kemudian tubuhnya itu sedikit ramping, atletis lah. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah ikan mas komet pejantan. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal satukan saja antara ikan mas komet betina yang sudah gonat, sudah bulat sekali perutnya, menandakan di situ sudah terdapat telur di dalam perutnya. Kita satukan dengan pejantan yang memang kita lihat pejantan ini secara fisik sempurna, buntutnya panjang, selayarnya panjang, tidak ada kecacatan di tubuhnya. Karena nanti kalau misalkan pejantannya kurang bagus, nanti mempengaruhi kualitas anakan yang dihasilkan. Jadi kita harus sesuaikan dua-duanya, antara betinanya kualitasnya bagus, pejantannya kualitasnya bagus. Setelah ada kecocokan, lalu kita tinggal pisahkan keduanya dalam satu wadah. Jadi kita satukan keduanya antara pejantan dan betina dalam satu wadah, bebas mau di akuarium, mau di kolam semen, mau di bak, bebas. Yang terpenting kita satukan dia dalam satu wadah. Jangan lupa kita kasih aerator untuk sebagai oksigen. Nah, untuk menaruh telur agar telurnya itu tidak berantakan, sebenarnya kita bisa memberikan sesuatu yang sifatnya bisa menempel. Misalkan kita taruhkan eceng gondok, itu bisa kita taruh di baknya sebagai tempat untuk telur-telur itu menempel. Atau misalkan kita tidak ada, ya nggak apa-apa, biasanya telur itu nanti akan berada di wadah dasar tempat pemijahan. Kemudian setelah kita taruh, biasanya kalau saya itu naruhnya kita pasangkan dia itu sore hari.
Jadi sore hari kita jadikan satu antara pejantan dan betina yang sudah kita sortir kualitasnya bagus. Itu kita satukan dan kita diamkan saja. Nah, setelah semalaman, biasanya keesokan paginya kita lihat nanti akan ada telur-telurnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini saya taruhkan eceng gondok di pemijahannya itu, dan kita lihat di sini sudah ada telur-telurnya. Nah, ini telur-telurnya menempel di akar-akar eceng gondok. Kemudian itu sebenarnya di wadah itu di bawah itu banyak sekali, mungkin hampir 10.000 telur yang dihasilkan. Nah, ini adalah telur-telur ikan mas komet yang sudah dipijah oleh pejantan. Ini dalam waktu 24 jam dia akan netas. Kita biarkan saja, tidak usah kita pisahkan, biarkan dia menempel di akar-akar eceng gondok. Karena kalau kita pisahkan nanti takutnya telurnya rusak, jadi kita biarkan saja sampai baby komet menetas setelah 24 jam.